Halo teman-teman, sekarang kita coba untuk melakukan perakitan lemari Rione 4 rak tipe pintu ayun. Dan kita perkenalkan dulu komponennya. Untuk yang saya pegang saat ini adalah panel pintu, jumlahnya 1 buah. Kemudian ada juga bagian yang ini papan rak, ada 4 buah papan rak. Dan yang ini juga masih papan rak, jadi jumlahnya 4 buah. Kemudian ada juga komponen lain yang di dalam plastik ini, ada di dalamnya ada anak kunci, ada juga skrup atau penyangga rak. Yang ini penyangga rak, anak kunci, skrup untuk penguncian nanti. Kemudian ini ada yang ini ada rak atau atap lemari bagian atas nanti. Dan yang ini papan rak dasar, ya, terlihat dari bagian sisinya ada lubang ya. Kita coba ini untuk pengunci, nanti kita jelaskan untuk lebih lanjut. Dan yang ini panel sisi, jumlahnya ada 2 buah panel sisi ya, sama kedua-duanya untuk kiri dan kanan. Kemudian yang paling terakhir ini adalah panel belakang, nanti untuk bagian belakang lemari. Biasanya untuk panel depan yang ada daun pintunya biasanya sudah dirakit oleh pabrik. Dan kemudian kita lanjutkan untuk pemasangan bagian panel sisinya. Dan jangan lupa untuk pengaitnya ada di bagian bawah seperti yang tadi saya tunjukkan. Kemudian kita pastikan untuk supaya panel mengait dengan sempurna. Nah, bagian itu sudah mengunci dengan sempurna ya. Ini bagian kanan kita pasang, kemudian bagian kiri juga kita pasang, sama pemasangannya seperti. Dan slot yang itu jangan lupa ada di bagian bawah. Kita pasang bagian kiri, jangan lupa, supaya pengunciannya harus baik, harus sempurna. Kita sudah, kedua sisi sudah dipasang. Ini tampak depan, tinggal kemudian kita lanjutkan ke bagian pemasangan bagian panel bagian belakang. Ini nampak dari belakang seperti ini. Nah, kemudian kita pasangkan panel bagian belakang, sama seperti yang bagian depan, harus mengunci, ada slotnya, harus mengunci ya, harus rapat dan tidak boleh tidak rapat, karena mungkin akan mempengaruhi nanti pemasangan yang lainnya. Nah, kita lihat dari dibuka pintunya, nampak dari dalam seperti ini. Untuk sementara harus simetris ya, harus ini sejajar ya, bagus itunya, siku-sikunya.
Kemudian ada setelah kita pasangkan, ada untuk penyekrupan ada 6 bagian untuk dikasih sekrup. Nanti sudah ada lubang untuk sekrup, harus diratakan dulu, disejajarkan biar penyekrupannya sempurna. Ada 6 bagian, kita coba dari bagian tengah dulu, kita sekrup. Ya. Untuk jangan lupa ada 6 buah penyekrupan di bagian panel belakang ini. Kami ingatkan supaya penyekrupan dilakukan dengan baik, harus sejajar dulu antara lubang dari panel sisi kiri dan kanan ke panel belakangnya. Lubang sekrupnya harus sejajar. Kemudian kita pemasangan atap, jangan lupa untuk bagian penguncinya harus ada di bagian depan. Ada lubang untuk penyekrupan untuk atap lemari, kita masukkan dari bawah. Ini juga harus lubang penyekrupannya harus sejajar, dilihat dulu, diratakan dulu, dan kita lihat harus untuk penguncinya juga harus sejajar biar dalam penguncian tidak susah. Ya, ratakan dulu, sejajarkan dulu. Mungkin agak susah, namun ini berpengaruh sekali. Kalau tidak sejajar, ini berpengaruh. Kalau sudah sejajar, lihat sejajar, yang kiri juga, yang kanan, dan di bagian tengah itu ada untuk penyekrupan, itu harus lurus. Yang tadiku ya, di pengunci, untuk bagian pengunci kita ini pakai obeng. Yang ada lubang itunya, yang bagian untuk pemasangan rak dasar itu harus menghadap ke bagian belakang, bagian pintu. Kita pasang untuk yang bagian dasar. Diusahakan terpasang rapih pada lemari. Dan bagian ada di papan rak dasar juga ada plat pengunci. Diusahakan kita atur posisi lemari dengan sisi kanan atau kiri sebagai dasar. Kita skrup kembali pada satu titik menggunakan obeng plus. Kemudian pengunci, untuk bagian plat pengunci kita tusuk dengan obeng biar masuk terkait dengan baik. Untuk bagian pengunci ada sebelah kiri dan kanan juga ada, menggunakan obeng untuk penguncian plat pengunci. Ya, ini sudah terpasang atas dan bawah, tinggal kita ke pemasangan papan rak. Dan ini ada penyangga untuk papan rak, ada berapa buah? Satu rak berarti 4 buah. Kita tinggal ngatur saja posisi gimana kebutuhan kita. Kita coba di titik yang ini, bisa diatur sesuai kebutuhan, asalkan posisi pemasangan diusahakan sejajar atau rata. Pemasangan penyangga bisa dilakukan
semuanya ataupun mau satu persatu bisa. Kita untuk sekarang coba di pemasangan rak. Ya, satu sisi ke ataskan dulu untuk memasukkan, kemudian sejajarkan dan tekan pelan-pelan untuk supaya rak terpasang dengan kuat. Ya, dan begini hasilnya. Untuk papan pemasangan selanjutnya sama seperti langkah pemasangan yang pertama. Usahakan sejajar rapi ya. Kalau ada yang ini contoh, kalau pemasangan antara penyangganya tidak rata jadi hasilnya miring, usahakan dilihat dulu, atau mau tekniknya mau lubangnya dihitung dari atas ke bawah boleh, ataupun di situ sudah ada titik-titik yang ditentukan menurut spesifikasi pabrik ya. Ini kalau sudah benar pemasangannya, kita pasang kembali penyangga. Yang ini yang bagian rak ketiga, sama selangkahnya seperti pada pemasangan rak yang pertama dan kedua. Kita pasang dulu penyangga, dan kemudian rak bagian terakhir yang keempat. Kami ingatkan kembali sekali lagi, untuk pemasangan rak bisa sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kebutuhan. Ini contoh, ini enggak, ini cuma saya ambil contoh seperti ini. Dan ini bagian kunci, kita coba kalau kunci terpasang dengan baik maka harus masuk. Kalaupun tidak, ini bagian untuk slot kuncinya tidak sejajar mungkin kalau di ini. Sekian, terima kasih telah menonton dan menyaksikan bagaimana cara perakitan lemari besi Rione tipe 5 rak pintu ayun. Iya.